Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut Panik BAP ya, panik. bersama-sama. Yang kemarin itu. Tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia tidak BAK, berita acara kalian. Itu tidak bisa jalan kasusnya. Kebanyakan mereka menggunakan asumsi ya, jadi istilahnya cocokologi ya. Jadi mereka, terutama Rismond di awal ya, jadi ketika Rismond mendapatkan satu skripsi saja, dia melihat, wah ini modern sekali gitu kan. Oh ini persis ini kayaknya printer inkjetnya dia zaman dulu mungkin hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi dia merasa, wah inkjet kan tahun sekian, oh, ini tahun 85 kok bisa gitu kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, satu video yang saya cuplikan di awal ya, jelas bahwa itu satu bentuk ketakutan di mana Roy Panci itu mau mencabut BAP-nya. Dan hal ini terjadi ya salah satunya mungkin karena efek terbongkarnya data-data yang mereka publish selama ini, yang dia klaim sebagai data yang dia temukan sendiri, di mana data itu dari Rismond Sianipar, tetapi ternyata kemudian pemilik data itu angkat bicara. Dan ini sesuatu yang sangat memalukan ya, karena sekali lagi mereka semua ini merasa sebagai ahli. Ternyata data-data yang ada, yang dia kelola selama ini itu data dari orang lain yang dia klaim. Jadi tidak pernah melihat langsung. Sehingga mereka ketakutan. Dan apa boleh buat? Akhirnya Roy Suryo mengambil tindakan mau mencabut BAP-nya. Tapi apa gunanya semua itu? Kalaupun misalnya kamu cabut BAP, toh pada akhirnya juga kamu hari ini dilaporkan oleh banyak orang ke Polda Metro Jaya. Di mana nanti pasti kamu akan membuat BAP baru lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu tidak akan bisa jawab. Kalaupun kau jawab pasti ngawur, apalagi dengan bermunculannya fakta-fakta baru dan data yang konkret soal ijazah Pak Jokowi. Nah, bagaimana seorang ahli forensik yang betul-betul ahli mengungkap fakta yang sebenarnya? Ini kita coba simak videonya. Apakah narasi ini terus digulirkan? Apakah mereka betul-betul tahu mengenai digital forensik atau mereka hanya sekedar cocok logi saja? Iya. Jadi menurut saya, jadi kebanyakan mereka menggunakan asumsi ya. Jadi istilahnya cocokologi ya. Jadi mereka, terutama Rismond di awal ya. Jadi ketika Rismond mendapatkan satu skripsi saja, dia melihat, wah ini modern sekali gitu kan. Oh ini persis ini kayaknya printer inkjetnya dia zaman dulu mungkin hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi dia merasa, wah inkjet kan tahun sekian, oh, ini tahun 85 kok bisa gitu kan. Nah, asumsi-asumsi lah yang dia gunakan, bukan forensik ya. Forensik dokumen itu nggak bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di media sosial, dan dia mendapatkan gambar itu dari media sosial. Dia tidak merasakan sendiri, tidak meraba ya. Kelihatan sebenarnya itu hasil dari hand press ya. Saya meraba sendiri, melihat sendiri, saya tekan-tekan mulai dari halaman sampul sampai halaman semua daftar isi sampai ke belakang ya, sampai nanti ke bagian penutup, bibliografi segala macam. Makanya ya, nanti ada yang banyak sering sekali dibicarakan juga ya di media sosial itu, peran Pak Kasmujo ya. Deskripsinya katanya, oh Roy Suryo mengatakan tidak ada Kasmujo deskripsinya gitu ya. Itu salah besar sebenarnya ya. Kenapa? Karena mereka nggak baca dari awal sampai akhir skripsi ini. Lagi merasa Pak Kasmujo nggak ada di situ gitu ya. Padahal ya, deskripsi Pak Jokowi itu jelas di bibliografinya ada ya referensi buku atau karya dari Pak Kasmujo. Ini ya sama sekali mereka tidak pahami gitu ya. Bayangkan ketika Anda membuat skripsi gitu ya, dan Anda mengadopsi atau menjadikan referensi adalah buku dari dosen Anda atau buku dari orang yang membimbing Anda gitu ya.
nggak harus pembimbing skripsi ya, siapapun yang membimbing kita, siapapun yang tempat kita belajar layak kita sebut sebagai pembimbing gitu ya. Makanya Pak Jokowi menyatakan dia pembimbingnya karena yang masih ada ya itu ya kan. Kemudian dia masih mengingat mungkin gitu ya, dia pernah mengadopsi atau mereferensikan buku-buku atau karya dari Pak Kasmujo ya. Nah, di sini mungkin saya tunjukkan ya bagian yang mana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya coba kembali lagi, saya coba tampilkan lagi belakang layar saya ya. Share monitor. Kita cari di ETD ada ya. Bibliografi. Nah, ini ya. File ada bibliografi. Nah, di sini ya. Kasmujo 1982, pengantar industri kayu lapis Indonesia, bagian penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan setelah saya cari, buku ini juga dijadikan referensi oleh banyak mahasiswa, bukan hanya mahasiswa di Fakultas Kehutanan, tapi juga mahasiswa di luar UGM. Ya, Anda bisa cari sendiri, ya, ini. Ya. Banyak referensi yang menggunakan bukunya Pak Kasmujo. Jadi ini real, ya. Jadi Pak Kasmujo itu udah dipastikan memang dosen yang ada di Fakultas Kehutanan dan dijadikan referensi, ya, karyanya mungkin oleh Pak Jokowi dan teman-temannya, gitu ya. Jadi tidak salah, ya, ketika Pak Jokowi menyatakan dosen pembimbing saya, gitu ya. Bukan dosen pembimbing skripsi, tapi meskipun dia bimbingan di sana, ya. Saya masih ingat dulu, ya, ketika saya semester 5, semester 6 ya di jurusan Teknik Elektro ya. Saya pernah membimbing beberapa mahasiswa S2 ya, dan sekarang mereka sudah jadi doktor ya. Ada yang sudah sukses lah demikian gitu ya. Mereka juga memanggil kita sebagai apa ya? Ya, mereka sangat menghargai kita ketika kita bisa membimbing mereka, membantu mereka mengerjakan tugas-tugas mereka berhubungan dengan hal-hal teknis dulunya ya. Dulu tentang IT, networking, mail server, web server, segala macam lah ya gitu ya. Nah, siapapun bisa membimbing mereka. Nggak harus dosen pembimbing yang tercantum dalam secara resmi ya, pembimbing skripsi. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya tambahkan gitu ya. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Joshua ini itu adalah fakta yang sebenarnya, dan pada akhirnya memang orang-orang yang terlibat semuanya ini pasti akan dikerangkeng oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, karena betul-betul apa yang dia lakukan adalah pencemaran nama baik, kemudian melakukan ujaran kebencian di media sosial, menyebar hoax. Oleh karena itu, kalau mereka ketakutan hari ini, ya wajarlah. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan netizen yang lain terselamatkan dan tidak gampang terglorifikasi lagi ke depan oleh makhluk-makhluk seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.